Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ningtyas Prasetya Putri. Nomor induk mahasiswa 017 03 0042, kelas reguler A1 semester 7. Jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Konsep Layanan Bisnis, dengan dosen pengampu Ibu Kiki Azakia ME. Saya akan menjelaskan bisnis plan yang telah saya rancang sebagai tugas akhir semester saya. Bisnis plan saya yaitu pembibitan pohon kelapa sawit. Elais dari bahasa Yunani artinya minyak, adalah genus dari Arecaceae yang memiliki dua spesies yang disebut sebagai kelapa sawit, yaitu yang pertama, kelapa sawit Afrika, Elais guinensis, merupakan sumber utama minyak kelapa sawit. Yang kedua, kelapa sawit Amerika, Elais oleifera, merupakan tanaman asli Amerika Selatan. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penggunaan minyak sawit dan minyak inti sawit antara lain sebagai bahan industri minyak goreng, sabun, dan kosmetik. Tanaman kelapa sawit yang baik atau unggul sangat dibutuhkan untuk produksi optimum. Maka untuk memenuhi hal ini diperlukan bahan tanam berupa bibit kelapa sawit yang baik. Bibit yang baik diperoleh melalui manajemen pembibitan yang baik serta sumber bibit atau kecambah yang baik. Pembibitan merupakan faktor penting dalam budidaya kelapa sawit. Saya akan menjelaskan bisnis saya, yaitu bisnis pembibitan kelapa sawit dengan bermodalkan lahan. Bentuk pembibitan kelapa sawit ini sangat cocok untuk menjadi pekerjaan sampingan selain dari pekerjaan utama kita. Pembibitan kelapa sawit merupakan solusi dari permasalahan bibit yang rendah kualitasnya, seperti pohon yang sudah waktunya berbuah namun tidak kunjung berbuah dikarenakan bibit yang jelek. Keuntungan pembibitan kelapa sawit sangat menjanjikan. Dengan kita membuka lahan sawit, maka kita bisa membuka lahan kerja kepada warga sekitar perkebunan sawit yang kita buka. Pembibitan sawit yang kita buka. Uang dari hasil perkebunan bisa kita putar untuk membuka lahan baru lagi, dan bisa buat investasi. Perencanaan awal. Yang pertama, penataan tempat usaha. Syarat lokasi pembibitan kelapa sawit harus memenuhi 3 kriteria dan tidak asal. Yang pertama, lokasi harus dekat dengan areal penanaman atau kebun. Yang kedua, dekat dengan sumber air dan sumber tanah pengisi polybag. Yang ketiga, memiliki akses jalan yang baik dalam segala cuaca agar terhindar dari banjir. Maka dari itu lahan pembibitan sawit cocoknya berada di daerah yang potensi airnya sangat tinggi, karena tanaman sawit akan membutuhkan banyak air dan udara lembab saat proses penanaman biji kecambah. Lalu yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Pertama, pembibitan awal atau pre-nursery. Tanaman yang terdapat pada pre-nursery yaitu mulai dari benih hingga tanaman berumur 4-5 bulan. Sebelum proses pembibitan, harus dilakukan persiapan lahan untuk lokasi pembibitan. Lokasi digunakan dengan sumber air untuk penyiraman. Aman dari gangguan binatang liar, lokasi harus rata dan terbuka namun tidak akan terkena banjir dan erosi. Yang pertama yaitu persiapan tanah untuk polybag. Persiapan tanah
Reel dibersihkan dahulu dari sampah dan gulma. Baby bag yang digunakan dalam pre-nursery berukuran 15 x 20 cm dengan tebal 0,0 mm dengan lubang perforasi 18 buah untuk mengurangi drainase. Yang kedua, persiapan bedengan. Terbuat dari bambu dengan lebar 1,2 meter, panjang dapat disesuaikan kebutuhan. Jarak antar bedengan 0,6 meter yang digunakan untuk keperluan menanam, memupuk, penyiraman, seleksi, dan kontrol. Yang ketiga, penanaman kecambah. Dilakukan setelah media tanam dipastikan selesai dan siap tanam, serta naungan dan instalasi penyiraman telah terpasang. Kantong kecambah lalu dikeluarkan dari peti hati-hati. Yang kedua, pembibitan utama atau main nursery. Pemindahan dari pre-nursery ke main nursery sebaiknya dipindahkan pada waktu yang tepat pada saat bibit berumur 3 bulan. Hal tersebut bertujuan agar bibit tidak mengalami shock pada saat transplanting pembibitan utama. Bibit yang berumur 3 bulan biasanya telah memiliki 3-4 helai daun sehingga pada proses pemindahan nantinya bibit tersebut telah mampu beradaptasi pada lingkungan barunya. Yang pertama, persiapan tanah untuk polybag. Menggunakan tanah topsoil yang bebas dari sampah serta bebas dari jamur Ganoderma. Kemudian polybag yang berisi tanah disusun dengan jarak tanam 90 x 90 cm. Segitiga sama sisi yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua, penanaman bibit. Sebelum ditanami bibit, tanah disiram terlebih dahulu dan dipadatkan kembali. Polybag yang disusun dibor menggunakan bor tangan sebagai tempat untuk meletakkan bibit dari pre-nursery. Penanaman bibit dilakukan menurut kelompok kategori atau crossing. Yang ketiga, pemupukan pembibitan. Pemupukan di pre-nursery berbeda aplikasinya dengan main nursery. Pemupukan di pre-nursery dilakukan pada saat bibit berumur 3 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit telah memiliki 1 helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan di PT Sokvindo pada saat pre-nursery menggunakan urea dan NPK 15-15-64. Cara mengaplikasikan pupuk dalam bentuk cair dengan cara menyiram ke dalam kantong, jangan dalam bentuk butiran, karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak atau terbakar pada tanaman. Yang keempat, perawatan pembibitan. Fungsi pemeliharaan pada areal pembibitan adalah untuk mencegah kerusakan bahan tanaman akibat faktor lingkungan yang tidak mendukung, yaitu yang pertama, pemberian naungan. Pemberian naungan diperlukan untuk melindungi tanaman yang masih lemah dari panas dan sinar matahari. Terbuat dari paranet dengan kerapatan lubang sekitar 30%. Yang kedua, pemberian mulsa bertujuan untuk mengurangi penguapan atau evaporasi. Yang ketiga, pemberian gulma dengan bahan kimia standar dengan konsentrasi 0,2%. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit. Lalu yang selanjutnya, seleksi pembibitan. Seleksi pembibitan berguna untuk mengidentifikasi dan memusnahkan semua bibit abnormal dan mempertahankan bibit yang benar, normal dan bermutu baik. Ini merupakan contoh bibit yang sudah tumbuh yang berumur sekitar 3-4 bulan. Dan selanjutnya, rencana manajemen keuangan. Biaya operasional per bulan kira-kira sekitar Rp2.265.238.
Biaya peralatan ini hanya kita keluarkan ketika kita ingin membuka sebuah lahan pembibitan dengan jumlah 8.124.000, dan ini merupakan biaya variabel untuk pembelian obat-obatan, pupuk, karung, dan lain-lainnya sekitar 7.470.000. Jadi total biaya operasional dari biaya tetap dan biaya variabel adalah sekitar 9.735.000. Pendapatan per bulan kita bisa mencapai 14.850.000 dan keuntungan kita per bulan 5.114.762 rupiah. Rencana manajemen sumber daya manusia. Dalam sebuah usaha pasti kita memerlukan orang-orang untuk membantu bisnis kita. Maka dari itu, lahan pembibitan saya memiliki struktur organisasi agar tertata rapi sehingga pembeli merasa nyaman dengan layanan kami. Ini merupakan bagian dari struktur organisasi di pembibitan saya nanti. Ada pemilik pembibitan sawit, bendahara, admin, dan lapangan dan pemasaran. Di lapangan ada mandor untuk mengawasi para pekerja di lapangan nanti. Peluang bisnis budidaya kelapa sawit ini yakni merupakan bisnis perkebunan yang paling banyak diminati karena menguntungkan. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit nasional, jumlah alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit sangat tinggi. Ditambah semakin melonjaknya harga di pasar global menjadikan prospek perkebunan kelapa sawit menjanjikan, dan permintaan akan bibit akan melonjak. Selanjutnya, rencana manajemen pemasaran. Pertama, segmentasi. Konsumen budidaya kelapa sawit cukup besar, mulai dari pabrik rumahan hingga yang besar. Lalu yang kedua, targeting. Target pemasaran bibit kelapa sawit lebih ditekankan kepada para pemilik perkebunan sawit karena mereka sangat membutuhkan bibit sawit yang unggul untuk perkebunan mereka. Yang ketiga, positioning. Dalam perawatan bibit, pihak pembibitan kelapa sawit akan mengurus bibit dengan baik agar para pembeli senang membeli bibit di tempat pembibitan kami dan bisa menjadi kepercayaan pembeli. Selanjutnya, rencana manajemen operasi. Proses operasi usaha meliputi rencana penjualan, rencana ketersediaan produk bibit, penjadwalan dan penggajian karyawan, pengawasan kualitas bibit, dan pengawasan biaya penjualan bibit dan pemesanan biji kecambah. Yang kedua, kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan bibit dikelola oleh pemilik bibit. Mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan dikelola oleh admin, jumlah bibit dikelola oleh pemasaran. Perkembangan penawaran saat ini. Di sektor pembibitan, saat ini memang sangat dibutuhkan oleh pihak perkebunan yang akan menanam bibit baru untuk lahan perkebunan mereka. Karena semakin tua pohon kelapa sawit, maka produksi pohon kelapa sawit akan semakin jelek, sehingga harus ada pembaharuan di setiap tahunnya, bukan? Yang kedua, prospek penawaran di masa yang akan datang. Bisa jadi dalam jangka panjang di masa mendatang, kebutuhan benih kelapa sawit di Indonesia diperkirakan akan berkisar 150 juta benih per tahun untuk penanaman baru dan peremajaan tanaman kelapa sawit seluas 750.000 hektar. Semakin banyak produsen benih, maka akan semakin banyak varietas yang akan tersedia di pasar. Maka dari itu, kami sebagai penyedia bibit kelapa sawit akan tetap menjaga kualitas bibit kami agar tetap laris manis di pasaran. Selanjutnya, promosi. Untuk mempermudah para pembeli, bisnis yang saya jalankan telah menggunakan sistem informasi bisnis. Dalam mendukung penyampaian suatu informasi, maka dimanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya sistem, maka pembeli bisa melakukan transaksi online mulai dari promosi bibit, pemesanan bibit, dan pembayaran dan pengiriman bibit.
Untuk promosi bibit, dengan mempromosikan perkebunan sawit di seluruh sosial media saya dan memasang beberapa spanduk di pinggir jalan agar orang-orang mengetahui tempat pembibitan sawit saya. Sedangkan untuk pemesanan, sistem shopping online akan terhubung dengan bagian pemasaran untuk mengetahui stok bibit, jenis bibit, umur bibit, sehingga bibit yang dibeli memang ada. Sedangkan untuk pembayaran, sistem shopping online akan terhubung dengan baik di bagian administrasi, agar pembeli bisa memilih sistem pembayaran dengan transfer melalui rekening ataupun secara langsung. Jika dilakukan melalui transfer, maka pembeli harus menunjukkan bukti transfernya melalui WhatsApp atau juga bisa melalui menu pesan di website yang telah disediakan. Namun jika pembeli ingin datang ke tempat pembibitan sawit secara langsung, memilih bibit mana saja yang ingin dibeli, maka diperbolehkan tergantung kenyamanan dari pembeli itu sendiri. Selanjutnya untuk pengiriman, pelanggan bisa mengambil sendiri bibit kelapa sawit mereka, dan pelanggan juga bisa meminta kepada bagian pemasaran agar bibit yang telah dipesan bisa diantar ke rumah setelah dilakukan pembayaran melalui transfer atau dilakukannya sistem COD atau cash on delivery. Yang selanjutnya, program pemasaran. Tingkat pelayanan dalam usaha ini kami berikan layanan yang memuaskan melalui layanan langsung, pemesanan, dan tepat waktu dalam pengiriman. Yang kedua, penetapan harga. Penetapan harga yang akan dilakukan adalah dengan menetapkan harga berdasarkan tingkat keberlangsungan usaha, di mana kami mencari keuntungan yang relatif sehingga dapat menjalankan usaha secara keterlanjutan untuk bersaing di pasaran. Baik, mungkin itu saja bisnis plan saya di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.